Lalu di situ katakan korban adalah sebuah kesunahan. Kenapa harus tangannya satu dirham? Ini satu dirham semua sudah ditentukan. Lah cara untuk bisa dikarenakan apa? Dikarenakan ada iltizamun nafsi oleh orang yang korban ini makan dagingnya haram hukumnya. Karena korban ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, mari kita melanjutkan kembali tentang masalah waqi'iyah yang sering terjatuh di kalangan masyarakat, masjid musolah dan sebagainya. Marak pada zaman sekarang korban dengan arisan. Di arisan itu kronologinya ada sekitar mungkin contoh 35 orang, karena arisan itu umumnya adalah arisan sapi. Satu sapi ini maksimal 7 orang, biasanya itu berkisar selama 5 tahun. Jadi ada sekitar 35, 7 kali 5 tahun 35 orang biasanya berkumpul jadi satu, lalu di situ sepakat untuk mengadakan punya niat yang kuat ingin beribadah untuk mengadakan korban di masjid atau musolanya sendiri-sendiri, dengan kesepakatan setiap dari satu orang mungkin ada yang mungkin dari setiap satu orang itu ditentukan setiap orang 3.200.000 atau 3.400.000. Ini sudah muayyah, sudah ditentukan. Ketika sudah ditentukan seperti itu setiap tahun, maka akan diundi. Setelah diundi 7 orang lalu keluar, maka itulah 7 orang yang akan korban pada tahun tersebut. Yang menjadi permasalahan, bagaimana hukum korban arisan? Apakah boleh dalam syariat korban itu berupa arisan? Sebab banyak sekali kronologi masalah yang ada, banyak sekali yang mengatakan korban adalah sebuah kesunahan. Kenapa harus utang dan sebagainya? Apakah boleh dalam syariat itu korban dengan cara arisan? Dari zaman dulu ini sudah terjadi yang namanya seperti itu. Diterangkan dalam kitab Qulyubi wal Umairah halaman 411. Far'un al jami'atul masyhurah benanisa bi anta khuda imra'atan min kulli wahidatin min jama'atin min huna qadron muayyanan fi kulli jum'atin aw syahrin wa tadfa'uhu li wahidatin ba'da wahidatin ila akhirihina jaizatun. Jadi zaman dulu memang sudah terlaku biasa yang arisan adalah seorang perempuan. Jadi zaman dulu terlaku ada beberapa kumpulan seorang perempuan ini untuk saling berurunan, tapi dengan cara qadrun muayyanan, dengan cara telah ditentukan. Mungkin urunannya satu dirham, ini satu dirham semua sudah ditentukan. Lah akan diberikan kepada satu orang ini pada hari Jumat 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali, dengan cara diundi. Maka model yang seperti itu hukumnya dalam syarat adalah jaizun alias diperbolehkan. Lah kenapa? Satu, letak diperbolehkan dikarenakan sudah ada
qadrun muayyanan. Sudah ada kira-kira yang sangat jelas sekali. Kalau memang itu berupa uang, maka telah disepakati uangnya berapa rupiah, mungkin 1.000 semua. Kalau berupa barang, ini sudah dipelanggaри barangnya sepakat itu semua. Lah kalau arisan korban kan telah disepakati mungkin tadi ini satu orang 3.400.000 setiap tahunnya berapa, setiap bulannya berapa. Yang penting HPND-nya nanti disepakati 3.400.000. Ini sudah qadrin muayyanin. Lah cara untuk bisa mengeluarkan 7 tersebut ini biasa dengan cara diundi. Lah kenapa boleh diundi? Boleh karena itu ada sebuah istiwaul hukmi pada samanya sebuah hukum dengan sebab ada qadrun muayyanan. Jadi pada semuanya itu urunannya pada KB, misine pada KB, ini punya keyakinan kuat kepada diri kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nanti diperbolehkan yang seperti itu. Jadi hukum arisan ini diperbolehkan dalam syariat, walaupun arisan itu adalah arisan yang mau tidak mau ini saling menolong satu dengan yang lain. Satu diperbolehkan. Satu. Yang kedua, lah kalau kita ini sudah kadung arisan, ini biasanya punya keyakinan yang kuat di dalam hati. Kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita punya keyakinan kuat di dalam hati ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan adalah sebuah dimensi untuk mengatakan itu adalah nadar. Berarti konsekuensinya kalau orang yang ikut arisan secara tidak langsung arisannya sah, juga dikatakan korban nadar. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada iltizamun nafsi kurbatan. Ada sebuah keinginan yang kuat di dalam dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin setiap orang yang mengasihkan uang, setor uang untuk arisan korban, ini dalam hatinya ini punya keyakinan kuat kalau saya ini ingin mengerjakan ibadah korban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau sudah kita ketahui itu dikatakan ibadah korban yang nadar, berarti konsekuensinya bagi orang yang arisan tidak diperbolehkan untuk makan dagingnya sama sekali. Enggak boleh makan dagingnya sama sekali. Ini satu. Lah, untuk mensiasati maka biasa dikerjakan di dalam masjid dan musola, ini biasanya disilang-silang. Kalau mungkin kambingnya sing A, nanti ditukar dengan kambingnya yang B. Mungkin sing A dapat sampil dari yang B, atau yang B mungkin dapat sampil dari yang A. Ini hukum dasar. Tapi dalam kitab Bajuri perlu diingat seperti ini, ada keterangan ini. Wa yahrumu alihim al-aklu minha. Jadi enggak boleh orang yang korban ini makan dagingnya, haram hukumnya. Walayak yukbalu qaluhum aradna atau tawabiha. Jadi orang yang korban ini tidak orang yang korban dengan nadar yang berupa arisan, ini tidak bisa dianggap ucapannya apabila dia mengucapkan saya korban sunnah. Tidak boleh. Karena apa? Karena yang namanya orang yang di situ telah punya iltizam, ini berarti punya keyakinan kuat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yuqbalu qauluhum aradna atatawa biha khilafan libadihim. Tapi kalau menurut sebagian ulama ini seseorang yang
berarisan korban ini ada yang mengatakan itu adalah sunnah, tapi menurut Ba'dihim ini belum jelas siapa ulama yang mengatakan itu termasuk kategori korban yang sunnah. Ketika kita mendapatkan sebuah khilafan, maka yang perlu diperhatikan khuruju minal khilafis sunnah. Jadi kita keluar dari sebuah khilafan, ini hukumnya adalah sunnah. Contoh korban yang tadi diungkapkan, ini kan saya ulangi lagi, tadi yang diungkapkan ini kan korban secara hukmi, secara hukumnya saja. Karena korban ada dua pengklasifikasian, ada yang korban secara hakikat, ada yang korban secara hukman. Kalau hakikat ini contohnya lillahi ngalayya an atbaha bihadihi, demi Allah. Ini biasanya kalau ada wallahi bilahi talohi, ini hakikat. Tapi kalau tidak ada yang seperti itu, maka itu dikatakan hukman. Seperti halnya contoh ja'altu hadil utiyah, saya akan menjadikan kambing ini sebagai korban. Atau yang arisan korban, saya akan korban dengan arisan ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau yang hukman itu terjadi khilafan tadi, ada yang sebagian ulama mengatakan ini termasuk nadar karena ada iltizam yang berupa perjanjian dalam hati, tapi sebagian ulama ada yang mengatakan sunnah. Maka bagi kita ini untuk berhati-hati, alangkah baiknya kita keluar dari khilafan, tetap kita mengacu kepada yang tidak diperbolehkan dengan cara kreativitas panitia supaya korban itu disilang-silang. Ya, saya kira sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.